Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra dengan NIM 20 10 12 71 20 09 dari kelas A02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual yang telah saya lakukan di daerah saya sendiri. Pada salah satu TK inklusi di sana, yaitu TK Gambah Luar Selatan, dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti MPD. Selanjutnya adalah profil dari anak yang saya identifikasi. Namanya adalah Muhammad Suja Altaf, lahir di Kandangan pada tanggal 19 September pada tahun 2014. Jenis kelaminnya laki-laki, beragama Islam, anak kandung dari dua bersaudara. Suja adalah anak pertama, bersekolah sekarang di TK Gambah Luar Selatan. Alamat rumah Suja di Tibung Raya. Riwayat kelahiran anak. Nah, saya sempat melakukan sedikit wawancara dengan ayah Suja yang kebetulan sedang menjemput Suja pulang sekolah. Di sini beliau memaparkan bahwa pada saat mengandung, Ibu Suja itu didiagnosa oleh dokter terkena penyakit diabetes, sehingga usia kandungan Ibu Suja hanya sekitar 8 bulan, lebih cepat 1 bulan dari usia normal ibu mengandung biasanya. Suja dilahirkan di rumah sakit Hasan Basri di Kandangan dengan bantuan dokter. Informasi perkembangan anak di sini pada aspek kognitif, pada aspek akademiknya, Suja masih mampu menulis walaupun dengan bantuan alat, sehingga anak di sini senang mewarnai dan dapat mengenal beberapa warna dasar, contohnya seperti merah, kuning, biru. Namun sangat kesulitan untuk warna-warna seperti ungu, toska, marun, begitu. Warna-warna yang telah bercampur dari warna dasar. Di sini juga anak cukup kesulitan membaca, akan tetapi bisa berhitung secara sederhana. Anak di sini memang hanya bisa berpikir secara konkret. Contohnya ketika belajar mengenai pohon, maka harus diperlihatkan bentuk pohon itu seperti apa. Yang kedua adalah aspek bahasa. Di sini Suja mengalami sedikit keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Pembendaharaan kata Suja juga sedikit. Namun Suja adalah termasuk anak yang penasaran terhadap sesuatu yang baru dilihat dan didengarnya. Contohnya, ketika ada ambulan lewat di depan TK, maka Suja akan bertanya, "Itu apa? Untuk apa? Kenapa berbunyi?" Begitu. Suja juga mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan kata yang keluar dari mulutnya. Sebab juga karena kurang jelas gitu. Contohnya ketika mengucapkan kata duduk, maka dia akan mengucapkan jadi begitu. Jadi huruf D-nya itu tidak terlalu jelas didengar. Suja bisa melafalkan huruf L, namun kesulitan untuk melafalkan huruf seperti R, S, Z, dan sebagainya. Begitu pula dengan pelafalan huruf vokal A, I, U, E, O. Suja juga masih kurang gitu. Yang ketiga, pada aspek emosi, Suja di sini tidak senang menyendiri karena Suja ini adalah anak yang cenderung aktif, namun mudah sekali untuk dipengaruhi orang lain. Karena Suja di sini tidak memahami makna dari benar atau salah, sehingga apa yang dilakukan teman-temannya di TK maka dia akan mengikutinya. Anak juga tidak memiliki sikap mau menang sendiri. Contohnya ketika bermain di sekolah, anak ingin sesuatu benda, maka dia akan berebut dengan temannya sehingga dia mendapatkannya. Namun ketika melihat temannya sedih atau menangis ketika benda yang mereka perebutkan itu diambil Suja, maka anak Suja akan mengalah dengan temannya. Suja juga termasuk pribadi yang jujur dan apa adanya.
Yang keempat adalah aspek sosial. Untuk usia Suja sekarang masih dapat bergaul dengan teman-teman seumurannya, teman-teman yang lebih tua, bahkan teman-teman yang lebih muda. Namun memang anak di sini sangat mudah untuk dipengaruhi. Kemudian anak juga tidak memiliki kesulitan berat dalam berinteraksi sosial, akan tetapi memang kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau orang-orang yang baru ditemuinya. Anak bisa melakukan interaksi sosial, namun memang responnya sedikit lambat. Dalam aktivitas sehari-hari pun anak kadang masih kesulitan atau kurang mampu merawat diri, memelihara atau memimpin diri. Jadi anak masih membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti mandi atau ke toilet, memakai celana, memakai baju, masih membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah aspek fisik motorik. Secara fisik, Suja memiliki struktur maupun fungsi tubuh agak berbeda dengan anak pada umumnya, namun tidak bisa dikategorikan sebagai anak Down syndrome. Di sini, mata Suja itu sipit, giginya juga mudah patah, kemudian ibu jari dan telunjuk pada kakinya letaknya juga jarang gitu. Kemudian pada kemampuan motorik kasar anak baik, namun kemampuan motorik halusnya sangat kurang, seperti menggenggam, merobek, atau meremas kertas. Anak tidak dapat sempurna tangannya untuk mengantuk dengan rapat. Memegang pensil pun anak cepat lelah dan bosan. Jadi guru pendampingnya menggunakan alat bantu untuk memudahkan Suja memegang pensil. Nah, selanjutnya ini adalah sedikit video dokumentasi observasi lapangan ketika saya berada di TK Inklusi, yaitu TK Gambah Luar Selatan. Atau gini, boleh Sapian makan ini. Itu enak Pak. Apa itu? Suja. Lagi kah?